Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Siap buat lanjutin kisah Siul di film Murky Stream episode 7? Kalau mau, belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Dan sebelum kita mulai, silahkan support dulu channel ini dengan mensubscribe channel ini ya guys. Nah, kalau sudah, kita langsung bedah jalur ceritanya. Episode 7 ini dibuka dengan momen yang sangat emosional antara dua sahabat kita. Setelah di episode sebelumnya, Jungchon bertemu Siul secara tidak sengaja, dia memohon agar Siul pergi dari Hanyang. Kalau kau tertangkap lagi, kau bisa mati, katanya. Tapi Siul menolak. Dia bilang dia harus tinggal untuk melindungi keluarga barunya, yaitu geng kecil Mudok. Mereka memang preman yang memalukan, tapi mereka sudah seperti keluarga bagiku, kata Siul. Dia berjanji tidak akan menempatkan Jungchon dalam posisi sulit lagi. Di sini kita lihat betapa dalamnya ikatan mereka. Jungchon dengan berat hati akhirnya merelakan Siul dan bersumpah bahwa suatu hari nanti keadilan akan datang untuk para penjahat yang berkuasa. Di sisi lain, dunia para pejabat makin panas. Yu Taesok, si Jenderal licik, melanjutkan rencananya. Dia memberitahu Jungchon bahwa Jepang sedang bersiap untuk perang menyerang mereka, bahkan menunjukkan senapan matchlock canggih milik mereka. Yu Taesok berargumen bahwa membuat peta seluruh Joseon meskipun ilegal adalah satu-satunya cara untuk mempersiapkan pertahanan. Dia berhasil meyakinkan Jungchon bahwa tujuannya adalah demi negara. Di tempat lain, kita lihat ayah Choi Yun dihampiri oleh asistennya. Dia melaporkan bahwa ia sudah menemukan beberapa orang yang mempunyai keahlian untuk membuat peta. Choi juga memberitahu bahwa anaknya, Dail, yang seharusnya belajar untuk ujian negara, malah kabur ke kuil. Adegan beralih ke Choi Yun. Ayahnya menghampirinya di kamar dan memberinya 2 surat akta tanah. Satu untuk perkebunan ginseng, satu lagi untuk ladang garam. Ini adalah aset rahasia yang terdaftar atas nama kuil, jadi tidak akan bisa disita meskipun serikat mereka bangkrut. Ayah, kenapa kau memberikanku ini? Tanya Choi Yun. Ayahnya menjawab dengan tatapan sedih. Joseon adalah negeri yang sedang tenggelam. Negara ini sakit dan tidak akan sembuh selama kita hidup. Dia pada dasarnya mewariskan aset paling berharga ini kepada putrinya, seolah mempersiapkannya untuk masa depan yang kelam. Sementara itu, di markas Mudeok, suasana sedang tegang. Walwal, si biang gosip, tanpa sengaja membocorkan rahasia terbesar Siul kepada seluruh anggota geng, bahwa Wang Hai adalah pembunuh ibu Siul. Reaksi mereka sungguh di luar dugaan. Gaechun, Malbok, dan Jungbok yang biasanya culun dan penakut langsung terbakar amarah. Bajingan itu berani menusuk jantung ibu kakak kita harus membalasnya, teriak Gaechun. Mereka yang kini menganggap Siul sebagai kakak dan bagian dari keluarga, merasa ini adalah utang darah yang harus dibayar bersama. Mereka pun mendatangi Siul dan memohon agar diizinkan ikut balas dendam. Tapi jawaban Siul mengejutkan mereka. Dia teringat janjinya pada Jungchon untuk tidak membuat masalah. Dengan berat hati, Siul berkata, "Aku harus menuruti keputusan Thumb, bos Mudeok. Ini adalah masalah yang harus kuselesaikan sendiri." Mudeok yang jelas-jelas takut pada Wang He langsung memanfaatkan situasi. "Kalian dengar, kalau kita macam-macam, seluruh Mapo bisa hancur," katanya, melarang mereka untuk bertindak. Geng kecil itu pun kecewa berat. Mereka merasa Siu dan Mudeok telah mengkhianati arti keluarga yang baru mereka bangun. Tapi gengs, kekecewaan mereka nggak berlangsung lama. Malamnya, Walwal mengumpulkan yang lain secara diam-diam. "Kita tidak akan melakukan apa-apa," tanyanya. Malbok yang paling bersemangat langsung setuju. "Kita ini keluarga. Kalau satu disakiti, kita balas bersama. Sudah waktunya kita menunjukkan siapa kita sebenarnya."
Meskipun takut, semangat persaudaraan mereka lebih besar. Mereka memutuskan untuk menjalankan rencana balas dendam sendiri, tanpa siul. Kita memang lemah, tapi bagaimana cara Mudeok menang dulu? Dia menyerang dari belakang saat lawannya lengah, kata Walwal memberi ide licik. Mereka pun mulai menyusun strategi. Berdasarkan info dari salah satu anggota, Wang Hai punya kebiasaan mengunjungi rumah Giseng sendirian 2 kali sebulan. Itulah kesempatan emas mereka. Mereka mulai berlatih dengan semangat, meskipun latihan mereka lebih mirip permainan anak-anak daripada latihan pembunuh bayaran. Mereka membagi peran, merencanakan penyergapan, dan mempersiapkan senjata seadanya, tombak, palu, dan sabit. 너도 긴장해 임마! 다시! 좋다! 좋아! Sementara itu, di dunia politik yang lebih tinggi, intrik terus berjalan. Li Dolgai yang merasa terancam oleh Yu Tai-sek dan Jung Chun melapor pada atasannya, seorang wanita bangsawan berpengaruh yang kemungkinan adalah salah satu selir raja. Wanita ini yang khawatir faksi Seoin, faksi Yu Tai-sek, akan mengacaukan penobatan putra mahkota dengan isu perang, memberikan perintah dingin pada Li Dolgai. Hancurkan mereka, buat contoh yang keras agar tidak ada lagi yang berani melawan. Li Dolgai pun mendapat restu untuk menyingkirkan semua musuhnya. Balik lagi ke geng Mudeok yang nekat. Setelah latihan kacau mereka, malam penyergapan pun tiba. Dengan wajah yang dicat arang dan hati yang berdebar kencang, mereka bersembunyi di sepanjang jalan menuju rumah Giseng. Mereka menunggu dalam keheningan, saling memberi isyarat dengan canggung. Sementara Siul, yang tidak tahu apa-apa, sedang tertidur di markas. Akhirnya, sesosok bayangan muncul. Wang Hai akhirnya lewat. Sesuai rencana, mereka langsung menyergap dari segala arah. "Sekarang kau mati!" teriak mereka. Pertarungan pun pecah, tapi ini bukan pertarungan seimbang. Geng Mudeok yang culun dan tidak berpengalaman sama sekali bukan tandingan bagi Wang Hai. Mereka dihajar habis-habisan. Rencana dan latihan mereka sia-sia di hadapan jagoan yang sesungguhnya. Di tengah kepanikan, mereka pun lari kocar-kacir melarikan diri ke segala arah, dikejar oleh Wang Hai. Satu persatu dari mereka berhasil lolos dengan kehabisan napas dan kembali ke markas, kecuali satu orang, Malbok, anggota termuda dan paling bersemangat itu tidak kembali. Mudeok dan istrinya keluar melihat anak buahnya yang lagi panik. Mereka sadar sesuatu yang buruk telah terjadi. Siu yang terbangun karena keributan keluar dan bertanya apa yang terjadi. Dengan wajah pucat, mereka mengaku telah mencoba menyerang Wang Hai untuk membalaskan dendamnya, dan sekarang Malbok hilang. Mudeok dengan rasa ketakutan langsung berlari ke biro kepolisian. Dia tahu kalau Siul sampai lepas kendali, seluruh Mapo bisa hancur. Kalau Siul sampai mengamuk, kita semua tamat, teriaknya pada anak buahnya. Dia berniat melaporkan kejadian ini sebelum Siul bertindak nekat. Sementara itu, Siul yang dikuasai amarah dan kekhawatiran berlari menyusuri jalan tempat penyergapan tadi, memanggil-manggil nama Malbok. Wang Hai sendiri berdiri di sana dengan santai. "Siapa yang memberi perintah?" tanyanya pada Malbok yang sekarat. Malbok dengan sisa tenaganya menatap Wang Hai dengan benci.
"Bajingan, kau membunuh ibu kakakku. Kenapa? Kau pembunuh!" teriaknya. Wang Hai hanya tertawa. "Balas dendam untuk kakakmu? Kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan," ejeknya. Di sebuah gang gelap, Siul menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Malbok tergeletak di tanah, bersimbah darah dengan luka tusuk yang parah. "Aku mencoba membalaskan dendamu," bisik Malbok sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Siul. Siul tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia maju untuk menyerang. Duel brutal pun berlanjut. "Aku bisa lihat di matamu. Sepertinya ini tidak akan selesai sampai salah satu dari kita mati," kata Wang Hai, menyadari intensitas kebencian Siul. Wang Hai ternyata terlalu kuat bahkan untuk Siul. Tepat di saat paling kritis, tiba-tiba terdengar teriakan, "Berhenti!" Yung Chun dan pasukannya datang. Wang Hai yang melihat polisi datang mengklaim bahwa dia hanya membela diri. Jung Chun memerintahkan untuk menangkap Wang Hai. Tapi di saat yang sama, dia melihat Siul tergeletak di sana. "Kau sepertinya familiar," kata Wang Hai pada Siul sebelum dibawa pergi. Siul yang dipenuhi kebencian hanya bisa membalas, "Aku akan membunuhmu." Episode ke-7 ini ditutup dengan pemandangan yang tragis. Geng Mudok menangisi jenazah Malbok. Siul hanya bisa terduduk diam, dipenuhi rasa bersalah dan amarah yang tak tersalurkan. Upacara pemakaman berlangsung sangat menyedihkan. Oke gengs, sampai di sini dulu rekap The Murky Stream episode 7. Bagaimana cara Siul dan gengnya akan membalas dendam ibunya dan Malbok? Akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.